Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Ramadhani, NIM A221224048 dari Pendidikan Biologi FKIP Untar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin pada hewan. Sistem endokrin pada hewan adalah sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang memproduksi dan mengeluarkan hormon-hormon ke dalam aliran tubuh. Hormon-hormon ini memainkan peran penting dalam mengatur berbagai proses biologis di dalam tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan adapun kelenjar endokrin utama pada hewan yaitu hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, dan gonad yang terdiri dari testis dan ovarium. Hipofisis misalnya menghasilkan hormon-hormon yang mengontrol pertumbuhan, reproduksi, dan respons stres pada hewan. Tiroid menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme dan pertumbuhan. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon kortisol yang membantu hewan beradaptasi terhadap stres. Sedangkan gonad menghasilkan hormon seks seperti testosteron dan estrogen yang penting untuk perkembangan seksual dan perilaku. Adapun hormon-hormon penting dalam sistem endokrin yaitu hormon tiroid mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan pada hewan. Hormon insulin mengatur kadar gula darah, membantu penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Hormon kortisol terlibat dalam respons stres, metabolisme energi, dan menekan sistem kekebalan. Hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan testosteron yang mengatur fungsi seksual dan reproduksi. Hormon pertumbuhan mendorong pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, selanjutnya sistem pendengaran pada hewan. Sistem pendengaran pada hewan adalah kemampuan mereka untuk mendeteksi dan merespon getaran suara di lingkungan sekitar. Setiap hewan memiliki struktur telinga unik untuk menerima, menangkap, dan memproses informasi suara. Struktur telinga dan proses pendengaran. Telinga pada hewan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan meneruskan ke telinga tengah. Telinga tengah memiliki tulang-tulang pendengaran seperti malleus, incus, dan stapes yang bergerak untuk memperkuat getaran suara. Selanjutnya, getaran ini diteruskan ke telinga dalam yang berisi organ koklea. Tempat gelombang suara diubah menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak. Proses pendengaran dimulai saat gelombang suara melalui telinga luar dan mencapai gendang telinga. Getaran gendang telinga akan menyebabkan tulang-tulang pendengaran di telinga tengah bergerak menghasilkan gelombang yang diteruskan ke dalam telinga dalam. Di telinga dalam, gelombang suara ini diubah menjadi impuls saraf yang selanjutnya dikirim ke otak untuk diproses dan diinterpretasikan sebagai suara yang dapat didengar. Nah, selanjutnya sistem penglihatan pada hewan. Sistem penglihatan pada hewan merupakan salah satu indera penting yang membantu mereka berinteraksi dalam lingkungan sekitar. Setiap hewan memiliki struktur dan kemampuan visual yang unik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mata hewan memiliki struktur yang kompleks terdiri dari beberapa bagian penting seperti kornea, lensa, iris, pupil, retina, dan saraf optik. Kornea berfungsi sebagai lensa pertama untuk memfokus cahaya untuk masuk. Lensa mata kemudian akan menyesuaikan bentuk untuk memfokuskan bayangan pada retina. Retina berisi sel-sel fotoseptor, yaitu sel kon untuk penglihatan warna, dan sel batang untuk penglihatan cahaya yang masuk melalui pupil akan diproses oleh retina. Lalu diteruskan melalui saraf optik menuju otak. Di otak, sinyal-sinyal visual ini akan diinterpretasikan sehingga hewan dapat melihat dan memahami lingkungannya. Sistem penglihatan hewan sangat beragam. Ada yang hanya melihat dalam hitam putih, ada yang dapat melihat warna, dan ada yang pula memiliki penglihatan bayangan gerakan yang sangat tajam. Sistem indera pengecap dan penciuman pada hewan. Hewan memiliki kemampuan indera yang luar biasa untuk mengecap rasa dan mencium bau. Sistem ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi molekul-molekul makanan, mengenali predator, dan berkomunikasi dengan sesamanya. Selanjutnya, sistem
kulit pada hewan. Hewan memiliki kemampuan indera kulit yang sangat penting untuk bertahan hidup. Kulit hewan memiliki reseptor sensorik yang dapat mendeteksi sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Sistem indera kulit memungkinkan hewan untuk merasakan lingkungan sekitar, termasuk perubahan temperatur, interaksi dengan objek lain, dan rangsangan berbahaya seperti luka. Saraf-saraf sensorik di bawah kulit untuk membawa informasi dari reseptor sensorik ke otak, di mana sinyal tersebut diproses dan diinterpretasikan. Ini membantu hewan untuk menyadari situasi sekitar dan merespon dengan tepat, seperti menghindari bahaya atau mencari sumber kehangatan. Sistem indera kulit ini juga penting untuk komunikasi, perilaku, dan fungsi tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan adalah serangkaian proses biologis yang memungkinkan organisme melanjutkan spesiesnya. Ini melibatkan produksi sel-sel kelamin, penyatuan sel kelamin, pembentukan embrio, dan kelahiran anak. Sistem ini sangat penting untuk keberlanjutan populasi hewan di alam liar. Nah, sekian dari paparan materi dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.